sehingga prinsip-prinsip aktual itu biasanya diterapkan di provinsi. Ini bisa bermanfaat buat mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, terutama yang ingin mempelajari tentang akuntansi sektor publik atau khususnya sektor pemerintahan. Salam dari kami, dosen akuntansi pemerintahan dari Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Selamat siang semuanya. Dengan saya di sini Bu Rini Indawati dan juga dengan Ibu Linda. Hari ini kita sudah bersama dengan Pak Ismail Sinaga, Ketua BPKAD Sumut. Kepala BPKAD Sumut. Baik. Dan kami hari ini bertujuan datang ke sini untuk bertanya langsung kepada ahlinya, praktisi langsung di dunia pemerintahan. Bagaimana sih sebenarnya akuntansi pemerintahan di dunia praktek? Baik, Pak Ismail bisa kita mulai, Pak? Boleh. Mungkin Bu Nurina bisa mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Indawati. Salam kenal semua. Kami hari ini berusaha untuk menggali akuntansi berbasis akrual langsung teknis di pemerintah. Nah, bersama kita ada Bapak M. Ismail P. Sinaga yang sudah diperkenalkan oleh Bu Rini Indawati. Nah, pertanyaannya sebenarnya seperti ini. Apa sih akuntansi berbasis akrual? Nah, nanti kita akan jelaskan. Tapi yang paling penting itu adalah, Pak, bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKAD? Kami mohon Pak untuk memberi pengarahan atau pencerahan bagi kami di dunia pendidikan. Ya, akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan ya terkait dengan pengeluaran, ya, penerimaan, ya, dalam hari ini debit kredit kalau dari sisi pembukuan. Ya. Kemudian ketika kita masukkan kata-kata akrual, maka itu adalah diartikan sebagai pencatatan senyatanya. Jadi dinyatakan senyatanya sebagaimana kapan peristiwa pencatatan itu dilakukan. Ya. Jadi tentu ini hakikatnya adalah dalam rangka supaya keuangan negara itu bisa disajikan dengan baik, ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, ya, sehingga semua orang yang ingin memeriksa, ya, pencatatan itu bisa mengerti dan memahami, ya. Nah, kemudian tentu pencatatan ini dilakukan oleh banyak pihak. Ya, apa sih khasnya sistem akuntansi pemerintahan dengan yang swasta? Tentu yang di pemerintahan ini adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya, jadi seluruh proses pencatatan itu punya aturan-aturan, ya, ditetapkan dalam peraturan, ya, mulai dari penanggung jawab kegiatan akuntansi itu, bahkan dasar daripada kita menyelenggarakan pengelolaan keuangan itu juga ada aturannya. Jadi yang terakhir itu misalkan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. Nah, misalkan di situ diatur gubernur itu, kepala daerah itu kewenangannya apa, ya. Kemudian dia bisa mendelegasikan ke siapa, misalkan ke sekretaris daerah selaku koordinator apa? Koordinator terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, makanya dia selaku ketua TAPD, koordinator pengelolaan keuangan. Kemudian ada namanya BUD, Bendahara Umum Daerah, yaitu kepala BPKAD. Ini juga semua diatur oleh peraturan, ya, oleh kebijakan di daerah. Gitu. Sampai dengan namanya PA, ya. PA itu artinya pengguna anggaran, yang mana dalam hal ini adalah kepala OPD, ya, unit instansi yang melaksanakan. Itu juga tentu bekerja berdasarkan aturan-aturan dan dia ditetapkan oleh suatu kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, ya. Jadi dia ditetapkan selaku PA dan boleh mengangkat KPA dan seterusnya. Jadi sekali dalam hal ini kekhasan daripada sistem akuntansi pemerintahan adalah dia diatur berdasarkan peraturan pemerintah, maksud saya. Prinsip-prinsipnya itu dia harus memiliki kewenangan yang dipisahkan, artinya yang merencanakan, yang melaksanakan, yang membayar maupun yang mencatat itu harus berbeda orangnya, nggak boleh sama dia. Kendala dalam sisi praktek tinggal masalah penerapan, ya. Penerapan ini tentu tergantung pada SDM-nya, bagaimana dia supaya menaati semua sistem, mekanisme, prosedur, ya, tata cara, mulai misalkan penganggaran. Sebelumnya itu ada perencanaan, dan nanti setelah penganggaran itu ada penyusunan RKA segala macam, ya. Itu tentu satu hal yang perlu juga teknik, ya, penyusunan rincian segala macam dari suatu program kegiatan. Kemudian
Dan itulah nanti diterbitkan dalam namanya rincian kegiatan anggaran RKA, DPA untuk bisa dilaksanakan. Nah, tentu setelah DPA itu jadi, nah inilah dalam pelaksanaan ini perlu proses akuntansi, ya, setelah proses pengadaan dan seterusnya. Jadi coba kita lebih bumikan lagi. Aset itu harta. Iya, harta. Apa yang kita punya ya. Nah, memang kadang-kadang karena cerita harta ini kadang-kadang bisa digelapkan, Benar, Pak. bisa dikaburkan. Jadi, nah, kalau aset pemerintah seharusnya jangan dikaburkan. Iya. Ya, dia harus diperjelas. Nah, Iya. jadi saya rasa kalau dikatakan ada kelemahan dalam pencatatan terkait dengan aset ini, ya harus diakui ketika itu terjadi terus dan terus itu akan menyulitkan orang hadir di belakang hari. Nah, tentu permasalahan aset yang lalu-lalu itu akan kemudian sekarang pun menjadi beban. Ya. Jadi tentu beberapa langkah yang kami lakukan antara lain adalah kita menyiapkan sistem. Ya, kita punya yang namanya Simbada online, ya, sistem informasi barang ya, daerah online, yang mana dengan sistem ini semua aset itu, ya, apakah itu yang tercatat di KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E, dan KIP F, itu semua didata di dalam aplikasi itu. Nah, cuma tentu dalam hal ini tidak semua informasi ditampilkan di aplikasi. Misalkan luas tanah, nah, itu tentu ada di sertifikat, ya. Jangan nanti data di aplikasi ini menjadi malah data pegangan, ya. Karena kan yang menentukan luas areal itu tentu ada di dalam sertifikat tanah misalkan. Tapi prinsipnya adalah setiap tanah itu harus dicatatkan di KIP A, dan itu kemudian kita hadirkan sekarang di Simbada online Provinsi Sumatera Utara, dan itu sudah kita lakukan sejak tahun yang lalu. Kita sudah buat dalam bentuk Android. Jadi untuk aset Pemprov Ibu bisa buka juga di situ tanpa minta melalui saya. Nah, cuma memang aplikasi ini kan masih dibangun. Artinya memang penataan aset ini sama seperti harta kita juga. Masing-masing kita punya harta masing-masing. Baju yang bertambah, baju yang kemudian kita hibahkan ke orang lain, ya, kan dijual segala macam, diberikan ke orang lain. Sama seperti aset kita. Nah, cuma kan ini kan apalagi setiap tahun kita kan menganggarkan nih, ada namanya belanja modal. Belanja modal itu kan ada penambahan aset. Aset, betul. Nah, kemudian ada juga yang namanya belanja barang persediaan segala macam. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini sebenarnya nggak ada terlalu masalah, ya, nggak ada terlalu masalah kalau dari sisi pencatatan. Kalaupun ada masalah, misalnya itu hanya terkait dengan penguasaan, ya, kepemilikan. Jadi untuk sekarang ini untuk aset-aset kita yang dikuasai oleh pihak ketiga, untuk masalah dengan pihak ketiga, kita sedang usahakan untuk kita selesaikan satu persatu. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai itu ke depan jadi beban untuk pejabat selanjutnya. Kami sudah serahkan ke kejaksaan, ya, melalui Asdatun, Kejaksaan Tinggi, beberapa aset kita melalui surat kuasa khusus untuk diselesaikan, dibantu bersama, ya. Misalkan contoh ini misalkan aset yang di rumah sakit haji itu sudah lagi dalam proses penanganan. Begitu juga dengan di dinas perhubungan, ya. Jadi dan beberapa aset lagi, ya. Artinya kita menjalin komunikasi dengan kejaksaan selaku pengacara negara untuk membangun komunikasi sedapat mungkin kita selesaikan di luar pengadilan, ya. Tapi seandainya pun ini nanti mau di pengadilan, tentu kita harus siap. Nah, karena apa, ini sekali lagi inilah harta negara. Harta negara, benar. Dan harus kita harta negara. Masyarakat Ya, yang Iya, nanti di rumah banyak ya, Pak, ya. Ya, harta kita harus kita siapkan untuk generasi terus kita. Kalau dikaitkan dengan konsep akrual, Pak, di dalam konsep harta itu kan berdasarkan PSAP nomor 7 kan sekarang udah harus dicatat tuh penyusutannya, Pak. Ya. Nah, kan konsep akrual aset itu kan ada di penyusutan. Kira-kira, Pak, sekarang ini di reformasi keuangan pemerintah, apakah penyusutan tersebut sudah disandingkan dengan asetnya, Pak? Sudah, artinya apalagi yang dia terkait dengan barang-barang yang bergerak, itu kayak penyusutan, termasuk gedung, bahkan itu udah ada penyusutannya, ya. Karena apa, pada akhirnya nanti kan barang-barang yang sudah memang layak untuk kita hapuskan, itu kan kita hapus. Nah, dan di situ nanti harus kita lihat dari harga perolehan, kemudian harga penyusutan. Itulah nanti menjadi salah satu parameter untuk menentukan harga penghapusannya oleh kantor lelang negara. Jadi memang sekali lagi akrual untuk aset itu memang sampai ke sana. Sekarang pesan-pesan untuk mahasiswanya apa? Pak. buat
mahasiswa bahwa accrual itu sudah diterapkan juga di instansi pemerintah. Nanti kalau misalkan mau membuat tesis, membuat penelitian, nggak usah terlalu jauh-jauh. Ya, coba dikaji beberapa aset yang mana yang kira-kira menarik, itu diteliti kenapa masalah aset itu misalkan belum terselesaikan. Itu juga saya rasa hal sosial ya, nanti dikaitkan juga dengan peristiwanya seperti apa, mulai misalkan pengadaannya seperti apa, kemudian kenapa jatuh ke orang lain seperti apa. Nah, itu juga perlu saya rasa. Kita mendapatkan informasi berarti Benar kalau sekali ya. penelitian seperti itu ya kan? Dan sudah dibuka akses. Dia mau akses judul seperti Berapa orang itu. mahasiswanya? Di satu prodi kita ada 270 Oh, ini orang. Kaitkan dengan Karena memang salah satu konsentrasi kita di Magister Penerapan Akuntansi kan di sektor pemerintah. iya sektor pemerintah. Jadi konsentrasinya memang di pemerintah. Kita dalam itu kan untuk tes satunya adalah mitigasi risiko. Oke, risk manajemennya ya. Iya itu. Saya rasa itu ke depan yang harus kita kembangkan. Karena apa? Dengan mendalami itu kita akan melakukan pencegahan. Menarik sekali ya Pak Ismail Oke. ya untuk pembahasan kita hari ini tentang akuntansi akrual di instansi pemerintah. Terima kasih banyak ya Pak atas kesediaan waktunya. Oke, Pak. Terima kasih juga. banyak. Ya, semoga nanti penelitian-penelitian di bidang Pemerintah, ya. semakin berkembang dengan adanya keterbukaan informasi tentang tata akuntansi. kelola keuangan pemerintah. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Ya. Kita sudah melakukan wawancara dengan Kepala BPKAD Sumut, dan sekarang saatnya kita melanjutkan lagi materi tentang akuntansi akrual ini dengan narasumber kita yang lain, yaitu dengan Bapak Doni Damanik, SA AK MSI CA. Baik, kepada Bapak Doni Damanik, izinkan kami untuk melakukan wawancara ya. Tadi secara singkat kita juga sudah berdiskusi ya. Nah, sebagai bendahara nih ya Pak Doni ya di BPKAD Sumut, kita tuh ingin tahu kira-kira perbedaan antara laporan keuangan yang berbasis akrual dengan berbasis kas itu adanya di mana ya? Sehingga nanti mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia itu bisa tahu ya. Iya. Silahkan Pak Doni. Di sini saya menjelaskan bahwa pada prinsipnya peraturan yang harus kita dasari mengenai akuntansi pemerintahan itu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, yaitu di Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi kalau di akuntansi pemerintahan dari SAP itu dia nanti akan muncul PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kalau di laporan perusahaan komersial itu di PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi isi buletin-buletin yang ada di PSAP itu harus didalami sama mahasiswa yang ada di D3 akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. Apabila kita sudah mempelajari pernyataan standar akuntansi pemerintahan itu, mudah-mudahan kita akan memahami apa itu mengenai akuntansi pemerintahan tersebut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya akuntansi pemerintahan itu sebenarnya kalau di perusahaan swasta itu seperti brand office dan non office. Jadi pada prinsipnya OPD atau SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu adalah perusahaan cabang. Sementara perusahaan pusatnya itu di BPKD, dia sebagai entitas akuntansi dan juga entitas pelaporan. Jadi OPD atau SKPD itu dia sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap 5 laporan keuangan itu. Laporan realisasi anggaran yang harus dipelajari juga sama mahasiswa, yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan ekuitas, 3. Neraca, 4. Laporan saldo anggaran lebih, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Sementara kalau BPKD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, selain dia menyiapkan 5 laporan, dia juga menyiapkan 7 laporan, yaitu ada laporan arus kas dan laporan Konsolidasi ya, laporan perubahan ekuitas. Jadi nanti dari entitas-entitas akuntansi itu akan dikonsultasi sama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi laporan pemerintah pusat atau menjadi laporan pemerintah daerah, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu pada prinsipnya. Jadi mengenai laporan mengenai
cash basic itu ada di laporan realisasi anggaran. Pada kas diterima dan kas dikeluarkan itu akan terdapat di laporan realisasi anggaran. Pada saat nanti uang diterima itu akan menjadi pendapatan di laporan realisasi anggaran. Dan pada saat uang dikeluarkan itu akan menjadi belanja. Jadi untuk menunjukkan akrualnya itu ada di laporan operasional. Jadi nanti pada saat pendapatan itu masih berbentuk SKRD atau SKPD, yaitu surat ketetapan retribusi daerah dan atau surat ketetapan pajak daerah, itu sudah kita catat. Itu menjadi nanti pendapatan laporan operasional. Jadi di situ nanti ada pembedaan dari pendapatan LO, pendapatan LRA. Kenapa di LRA misalnya 100, kenapa di pendapatan LO 120? Rupanya ada yang masih berbentuk SKRD atau SKPD. Pada saat itu kita terbitkan itu sudah bisa dicatat. Sementara di LRA itu belum bisa dicatat karena uangnya belum diterima. Begitu juga nanti pada saat perbedaan nanti di pengeluaran, kalau di LRA itu dia belanja, kalau di laporan operasional itu di beban. Jadi pada saat misalnya sewa diterima, beban di belanja sewa, kita sudah menyatat 12 bulan. Tapi pada saat perjanjiannya cuma 6 bulan, dia cuma diakui sebagai beban sewa cuma 6 bulan, tidak 12 bulan. Itu nanti perbedaannya, nanti sisanya itu nanti ada di neraca. Untuk menutupinya itu yaitu di sewa dibayar di muka. Itu harus kita prinsipnya. Biasanya di 3 laporan ini, nanti di LRA ini itulah merupakan cash basic yang berhubungan dengan ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Itu nanti di laporan realisasi anggaran. Itu untuk mengetahui secara sisi akrualnya itu nanti kita bisa lihat di laporan operasional dan di neraca. Itu kita bisa lihat itu memang betul-betul merupakan akrual basic. Terima kasih. Terima kasih Bang Dodi atas penjelasannya, sehingga kita bisa melihat secara jelas ya bagaimana bedanya laporan keuangan yang berbasis kas dengan berbasis akrual yang berbasis akrual di instansi pemerintahan ya. Jadi sudah sangat jelas sekali tadi bahwa LRA itu adalah wujud dari akuntansi berbasis kas di laporan operasional itu kemudian berbasis laporan operasional itu akrual ya. adalah laporan keuangan yang berbasis akrual. Sangat jelas sekali Sangat tadi jelas. ya Bu Linda penjelasan dari Bang Doni. Bang Doni, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Semoga nanti hasil dari bincang-bincang kita hari ini bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang berminat untuk mendalami Akuntansi sektor pemerintah ya. Baik, mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, ketemu lagi. Hari ini kita akan mewawancarai juga salah satu alumni dari Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan yang kebetulan juga praktisi di sektor pemerintahan dengan abang kita, Bang Saprim Tapino. Jadi kalau di pemerintahan itu kan memiliki sistem yang masih akuntansi ya, dan itu seperti apa sih Bang gitu? Mekanismenya mulai dari awal sampai jadi pelaporan gitu ya, supaya adik-adik mahasiswa akuntansi juga nggak hanya baca di buku gitu, tapi penerapannya seperti apa? Jadi bergabung di sini itu pas penerimaan tahun 2010. Tapi nggak langsung di sini. Gitu. Sebelumnya memang dulu setelah lulus S1 itu memang sempat kerja di kantor akuntan di Jakarta. Lalu coba tahun ketiga lulus di sini, tapi penempatannya pun di Biro Perekonomian gitu. Jadi tidak langsung nyambung juga dengan background pendidikannya. Jadi Biro Perekonomian selama 5 tahun itu malah nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi saya juga sebenarnya kalau di akuntansi ini baru sebenarnya. Jadi di sini mulai bergabung itu di akhir 2016 dan pada saat itu dulu memang kami aplikasinya itu pakai Sinda. Jadi saya kan di sini dinasnya di bidang akuntansi. Jadi kami di sini pakai aplikasi Sinda itu yang yang punya itu BPKP. Jadi kami kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan aplikasi ini kami koordinasinya dengan BPKP. Tapi kalau lancar-lancar aja kami di bidang itu udah ada beberapa orang yang ahli untuk
menggunakan gitulah sebagai user. Jadi tugas kami di sini dengan aplikasi itu, kalau di akuntansi sendiri itu tugasnya itu ya seperti prinsip akuntansi pada umumnya kan. Jadi mulai proses transaksi sampai dengan pelaporan gitu. Jadi cuman di sini kalau tugas di bidang akuntansi itu tidak melakukan penginputan. Jadi yang menginput itu yang kalau OPD ini itu kan terdiri dari 49 OPD provinsi kan. Provinsi Sumatera Utara itu kan terdiri dari 49 OPD. Jadi seluruh OPD itu ya melakukan penginputan semua mulai dari proses SPP, SPM gitu-gitulah langkah-langkah dokumen-dokumennya sampai nanti terjadi proses jurnal baru bisa kami cek di sini. Terus untuk kebutuhan pelaporannya sendiri, kalau namanya pemerintah daerah itu kan pasti ada di bawah 2 kementerian. Satu sebagai pembinaan itu di Kementerian Dalam Negeri dan di proses di anggarannya itu di Kementerian Keuangan gitu. Jadi mereka itu kalau sampai dengan tahun 2019 lah, mereka itu hanya meminta laporan realisasi anggaran. Jadi total sekitar 6 atau 7 laporan laporan keuangan di pemerintahan itu ya berbasis akrual itu. Mereka itu sampai dengan Desember itu mereka hanya minta laporan bulanan itu berbentuk LRA. Tapi yang pasti mulai tahun 2020 nanti mungkin kita udah melakukan verifikasi laporan bulanan karena itu sesuai dengan permintaan yang 2 itu tadi. Itu yang kita lakukan yang selama ini yang terjadi. Dari proses misalnya mulai dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar gitu. Jadi kami mulai dari tahap keempat setelah melakukan kompilasi dan konsolidasi. Itu pada saat mulai melakukan kompilasi dan konsolidasi itu di sini ada tugas kami gitu. Jadi kami udah ngelewatin beberapa tahap itu tidak kami lihat. Cuman kalau misalnya di proses pada saat kompilasi ada permasalahan, di sini kami sebagai OPD pembinanya lah, misalnya kontrolnya. Misalnya ada satu OPD misalnya yang contohnya salah jurnal, mereka bertanya. Jadi kalau secara detail transaksinya itu OPD-nya yang tahu. Bisa lihat tapi kita nggak tahu. Verifikasinya kalau misalnya ada yang nanya gitu. Jadi pada saat BPK masuk misalnya mereka bertanya gitu, ini transaksinya ini minta penjelasan sama kami karena kami kan salah satu tim pendamping pada saat pemeriksa turun kan gitu kan. Itu pasti jawaban kami tolong langsung berkoordinasi dengan OPD karena kami tugas kami di sini hanya melakukan penyusunan aja, kompilasi dan konsolidasi. Berarti kalau boleh disimpulkan sistem itu sudah memutus proses aplikasi ya. Aplikasi ini itu sudah mulai proses yang panjang, menyederhanakan situs akuntansi gitu. Kalau misalnya kita lihat secara tupoksi, itu ada beberapa sebenarnya yang harusnya fungsi akuntansi ini sampai dengan sekarang itu belum dijalankan. Dan itu udah terbiasa dari dulu tidak dijalankan, sekarang pun tidak. Karena kan secara kebutuhan misalnya 2 kementerian yang tadi kita fokusnya kan di situ kan. Mereka nggak meminta gitu, tidak melakukan verifikasi, tapi kita hanya menyampaikan aja. Begitu menyampaikan di aplikasi mereka juga terchecklist gitu. Bukan menyampaikan datanya harus real, akurat, tidak. Di Kemenki itu kan ada SIKD namanya, aplikasi SIKD. Itu kan kita wajib setiap tanggal 20 setiap bulan harus menyampaikan LRA. Menyampaikan gitu, tapi bukan menyampaikan dalam artian yang misalnya terverifikasi sudah ini gitu, tidak kayak gitu. Yang penting kalaupun misalnya kita menyampaikan masih dalam sementara gitu, misalnya nanti setelah itu kita perbaiki lagi, yang penting setelah kita sampaikan itu kita udah menghindari resiko dulu, misalnya penundaan dana transfer gitu-gitu. Jadi teringatnya laporan itu udah bulanan ya saat ini, karena kan belum. Tapi kok tadi baru di tahun 2020 dengan terbitnya Permendagri. Nah, itu akan dimulai kita akomodir di 2021 nanti. Oh, itu dia perkembangan terbaru berarti ya. Kalau sekarang belum. Ini hot news ya. Hot news berarti karena sekarang kita ya, itu kalau nggak tahunan paling banter 6 bulan semester ya. Iya. Selama ini kami kalau LRA-nya bulanan, tapi laporan keuangan keseluruhan itu tahunan. Sekali setahun. Dan sekali informasi yang disampaikan oleh Mas Dinan tadi. Baik, terima kasih ya. Oke Bu, makasih banyak ya. Makasih banyak Pak informasinya.